Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, saya Lina Rismayani, Sarjana Sains Terapan, Magister Kesehatan, dosen tetap Program Studi Kesehatan Gigi, Program Diploma 3, Jurusan Kesehatan Gigi di Perguruan Tinggi Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya. Saat ini, saya dalam proses mengikuti sertifikasi dosen gelombang 1 yang diselenggarakan oleh Kemendikti-Saintek tahun 2025. Saya akan melakukan penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Usaha Kesehatan Gigi dan Mulut Sekolah atau UKGS Inovatif. Saya mengajar mata kuliah UKGS Inovatif pada semester ganjil tahun 2024-2025 dengan bobot 3 SKS, 1 teori, 2 praktek. Mata kuliah ini termasuk kurikulum institusional dengan kode KG 3309. Adapun deskripsi mata kuliah UKGS Inovatif yaitu mengajarkan tujuan agar mahasiswa mampu membuat melaksanakan program UKGS kepada individu, kelompok dan masyarakat dengan memanfaatkan teknologi yang sesuai kebutuhan berdasarkan standar pelayanan, etika profesi, dan peraturan yang berlaku. Perkuliahan UKGS Inovatif diselenggarakan dengan pendekatan blended learning, yaitu perpaduan antara pembelajaran luring, tatap muka langsung, dan juga daring melalui platform e-learning resmi Poltekkes Tasikmalaya, yaitu Edlink dalam Sistem Informasi Akademik Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya. Mahasiswa dapat mengakses materi perkuliahan, mengunduh RPS, serta menggugah tugas secara online, sementara diskusi interaktif, studi kasus, presentasi, dan praktikum dilaksanakan secara langsung di kelas dan di lapangan. Untuk mata kuliah ini dilaksanakan di sekolah dasar dan prasekolah. Metode pembelajaran yang saya terapkan bersifat aktif, partisipatif, dan berbasis pengalaman nyata. Di antaranya adalah ceramah interaktif untuk membangun pemahaman konseptual mahasiswa terhadap teori UKGS Inovatif, diskusi kelompok yang mendorong kolaborasi mahasiswa dalam menyelesaikan studi kasus nyata. Project based learning di mana mahasiswa menyusun proyek UKGS Inovatif di lapangan sebagai bentuk aplikasi praktis dari materi yang telah dipelajari. Untuk capaian pembelajaran, sesuai dengan kurikulum program studi meliputi CP1, lulusan mampu melakukan dental hygiene care dan oral health therapy pada pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut yang holistik dan komprehensif sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, dan etika profesi. CP2, lulusan mampu melakukan tindakan pencegahan penyakit gigi dan mulut pada pelayanan asuhan kesehatan gigi dan mulut masyarakat secara tepat sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, dan etika profesi. CP4, lulusan mampu melakukan tindakan promotif kesehatan gigi dan mulut pada pelayanan kesehatan gigi dan mulut masyarakat secara tepat sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, dan etika profesi. Adapun capaian mata kuliah, CPMK 1, mahasiswa mampu melaksanakan UKGS Inovatif. CPMK 2, mahasiswa mampu mengetahui dan memahami strategi UKGS Inovatif. CPMK 3, mahasiswa mampu mengetahui dan memahami langkah-langkah pelaksanaan UKGS Inovatif. CPMK 4, mahasiswa mampu mengetahui dan memahami sistem pembiayaan dalam UKGS Inovatif. Media pembelajaran dalam mata kuliah ini meliputi yang pertama ada modul RPS yang dapat diunduh di LMS Edlink dalam SIAK Poltekkes Tasikmalaya. Kemudian ada PowerPoint, studi kasus, artikel ilmiah, video pembelajaran dapat berbentuk micro teaching atau kuliah hibrid melalui Zoom atau LMS. Adapun materi pembelajaran mata kuliah ini, yang pertama pendahuluan latar belakang UKGS, kemudian maksud dan tujuan UKGS, kemudian dasar hukum UKGS Inovatif,
Kemudian yang keempat, analisis dan kecenderungan upaya kesehatan gigi dan mulut di Indonesia. Kemudian perilaku masyarakat tentang menyikat gigi. Kemudian upaya kesehatan gigi sekolah, strategi dan langkah-langkah dalam UKGS inovatif. Kemudian ada UKGS inovatif melalui donat Airen. Kemudian ada terapi remineralisasi menggunakan kompleks kasein fosfopeptid amorphous kalsium fosfat atau CPP-ICP. Optimalisasi program sikat gigi setiap hari, kemudian ada hasil penelitian yaitu Home Care Mobile aplikasi Yami untuk ibu dalam menjaga kesehatan gigi dan mulut anak usia dini. Kemudian ada penelitian juga pelatihan kader kesehatan gigi di Desa Sukagali, Kabupaten Tasikmalaya dengan pendekatan partisipasi Tori Learning and Action, dana asuransi dan sistem pembiayaan UKGS. Untuk kriteria penilaian, mata kuliah UKGS inovatif mencakup komponen utama teori dan praktek. Untuk teori, UTS 40%, UAS 40%, dan tugas 20%. Untuk praktek, ada beberapa yang diberikan penilaian, yaitu keterampilan teknis dengan case-based discussion 20%, laporan kasus 20%, evaluasi praktek harian 20%, ujian praktek akhir 30%, kehadiran 5%, dan juga perilaku 5%. Dengan nilai akhir 25% dari nilai teori dan 75% dari nilai praktikum. Penilaian dilakukan secara objektif berdasarkan indikator seperti ketepatan dan penguasaan materi, partisipasi aktif, kemampuan analisis, dan keterampilan praktikum. Saya menggunakan rubrik penilaian yang jelas dan terukur, dan hasil evaluasi saya sampaikan kembali kepada mahasiswa sebagai bagian dari proses umpan balik untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Dengan pendekatan ini, saya berkomitmen untuk menciptakan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa, sekaligus menyiapkan lulusan yang mampu berpikir kritis, adaptif, terhadap perubahan, serta siap menghadapi tantangan di lapangan bidang kesehatan gigi. Baik, untuk tahapan berikutnya, mari kita simak video pembelajaran mata kuliah Usaha Kesehatan Gigi Sekolah atau UKGS Inovatif. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, luar biasa. Tetap semangat. Oke, walaupun ini pertemuan ke-9, kita harus tetap semangat. Jadi untuk mata kuliah UKGS Inovatif, ini adalah pertemuan ke-9. Oke, sebelumnya absen dulu ya, silahkan buka siap masing-masing. Kemudian absen sendiri. Oke, sudah semuanya hadir semua ya. Oke, untuk pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang UKGS Inovatif. Masih pada ingat? Masih. Untuk pertemuan kemarin kita sudah membahas macam-macam atau UKGS Inovatif itu terdiri dari beberapa proses. Yang pertama apa? Simulator donat Airen. Ya, kita melakukan simulator donat Airen yang kemarin kita sudah simulatorkan. Ya, kita sudah bisa caranya seperti apa, kemudian masuk akunnya itu seperti apa, sampai nanti akhirnya donatnya itu keluar. Kemudian yang kedua, Terapi remineralisasi. nah, terapi remineralisasi. Terus yang terakhir, Surface protection. surface protection. Untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas tahapan yang kedua, yaitu terapi remineralisasi menggunakan apa? Masih ingat gak? CPP-ICP. Ya, CPP-ICP atau kompleks kasein fosfopeptid amorphous kalsium fosfat. Jadi, terapi remineralisasi ini itu sebagai upaya pencegahan karies. Ya, karies sejak dini. Untuk tujuan pembelajaran kali ini,
Jadi setelah pembelajaran selesai, mahasiswa dapat memahami dan mengaplikasikan terapi remineralisasi ini menggunakan CPP ICP. Untuk tujuan khususnya cuma ada 3. Yang pertama itu menjelaskan ECC. Pernah dengar nggak ECC? Belum. Belum ya. Jadi kita itu untuk UKGS inovatif targetnya itu salah satu adalah ECC atau Early Childhood Caries. Kemudian yang kedua, mampu menjelaskan pengertian remineralisasi, kita nanti bahas. Kemudian setelah itu dapat mengaplikasikan CPP ICP itu sendiri. Nah, ini pendahuluan dulu. Pernah melihat anak kecil di sekitar kalian nggak? Sering. Kalau tersenyum itu ada apa? Ada gigi. Ada gigi. Giginya seperti apa kondisinya? Banyak kariesnya. Banyak kariesnya. Atau ada nggak yang melihat hanya hitam-hitamnya saja? Ya. Benar nggak? Iya, itu namanya early childhood caries. Secara gampang kasat mata orang pasti tahu ini rampan karies. Pernah dengar nggak? Nah, selain di Indonesia, selain di sekitar kita, itu rampan karies banyak sekali terjadi. Termasuk yang pertama itu di USA. Itu bisa sampai 40%. Kemudian Kambodia itu 84,9%. Kemudian di Qatar itu 89,2% dan termasuk di Indonesia. Masalah nggak? Masalah. Masalah dong. Kita sebagai terapis gigi dan mulut punya peran nggak di sini? Ya. Ternyata dari hasil penelitian itu melaporkan bahwa jendela infektivitas itu ada di usia 19 sampai 31 bulan dengan rata-rata usianya itu 26 bulan. Bayangkan, 26 bulan itu segede apa? Iya betul. Jadi umur 2 tahun itu bisa masuk bakteri. Jadi ketika umur 3 sampai 5 tahun, kebayang nggak rampan kariesnya itu seperti apa? Nah, itu masalahnya. Masalah yang harus kita hadapi sebagai terapis gigi dan mulut, dan peran kita itu di situ karena kompetensi kita itu ada di situ. Kita masuk ke early childhood kariesnya. Nah, yang karies, yang kanan apa yang kiri? Kanan. Kiri kanan. Kiri kanan, kiri kanan. Oke. Ini karies bukan? Karies. Ya, yang ini? Oh, ini. Oke. Kita kembali lagi ke masa lalu waktu kalian masuk ke tingkat 1. Pernah mendengar yang namanya white spot? Pernah. Apakah white spot itu termasuk karies? Indikasi karies, dia juga termasuk karies. Jadi tahap awal terjadinya proses karies itu ada di white spot. White spot itu yang ditunjukkan pada panah hitam. Nah, itu white spot. Itu adalah pertama kalinya terkena karies. Kemudian dia menjadi kavitas. Kavitas itu lubangnya. Selama-kelamaan dia akan berubah menjadi lubang yang sangat besar. Itu ya. Oke, kita ingatkan kembali zaman dulu. Jadi pertama kali itu, kenapa sih kok bisa ada karies sampai kavitasnya itu besar? Yang pertama itu ada bakteri. Di dalam rongga mulut, tadi kita ingat bahwa jendela infektivitas itu di umur 16 bulan. Otomatis bayi yang umur 16 bulan itu sudah ada bakterinya. Berarti bakteri itu tidak bisa hilang sama sekali di rongga mulut. Jadi otomatis rongga mulut itu pasti ada bakterinya. Kemudian bayi 16 bulan itu sudah makan atau belum? Sudah, otomatis. Berarti kalau dia berinteraksi dengan makanan, apalagi makanannya yang manis-manis dan lengket, dia memproduksi asam. Nah, asam inilah ketika dia berinteraksi dengan gigi yang sehat, itulah yang menjadi kavitas. Sehingga terjadi remineralisasi.
Remineralisasi, re itu berarti dia hilang, demineralisasi, D itu berarti dia hilang, mineralisasi berarti proses yang ada pada mineral-mineralnya. Jadi ketika ada asam, kemudian dia berinteraksi dengan gigi yang sehat, mineral-mineral pada gigi ini dia keluar. Nanti ada lagi gambarnya ya. Nah, seperti ini. Jadi healthy food, kemudian dia berubah menjadi plak dental biofilm. Dental biofilm ini ketika dia ada plak, otomatis dia interaksi yang tadi bakteri dengan makanan dulu. Kemudian baru dia merubah menjadi asam dan keluarlah mineral-mineral, terjadi demineralisasi, baru dia menjadi kavitas. Kemudian bagaimana cara kita untuk memperbaiki ini? Sebelum dia menjadi kavitas yang besar, itu masih bisa dicegah. Ketika kalian tadi melihat white spot, masih ingat tadi white spot? Nah, itu kita balikan lagi mineralnya, kembalikan lagi yang tadi keluar dengan terapi remineralisasi. Jadi terapi remineralisasi itu apa? Mengembalikan mineral-mineral gigi yang hilang. Oke, bisa ya. Berarti remineralisasi itu gampang sebenarnya, kebalikan dari demineralisasi. Caranya gimana? Kok bisa? Bagaimana cara kita mengembalikan mineral? Sebenarnya dengan makan makanan yang bergizi itu bisa. Tetapi ada cara yang paling cepat, yaitu dengan menggunakan pengaplikasian CPP ICP yang dilaksanakan oleh kita sebagai terapis gigi dan mulut. Oke, ini ya. Jadi ilustrasinya seperti ini. Ada yang keluar, kemudian sama kita dikembalikan dengan menggunakan CPP ICP. Paham ya? Oke, tapi syaratnya itu, syarat kita melakukan remineralisasi, itu gigi anaknya itu harus bersih dulu. Agar bahan yang kita aplikasikan itu bisa menempel. Jadi harus dibersihkan dulu giginya, apalagi gigi yang umur di bawah 3 tahun. Gitu ya. Caranya bisa dengan kita yang menyikat gigi kan, atau anaknya menyikat gigi, tetapi biasanya kalau membiarkan anak menyikat gigi itu nggak bersih. Ya. Nah, ini produk yang ada di Indonesia itu baru ini. Nah, produk yang tadi itu apa? Itu teknologi terbaru dari remineralisasi yang telah dikembangkan. Isinya itu apa? Isinya itu CPP ICP itu singkatan, yaitu kasein fosfopeptid amorphous kalsium fosfat. Nah, itu mineral-mineral yang ada pada gigi. Caranya gimana? Produknya seperti ini, saya perlihatkan dulu. Untuk cara menyikat gigi anak balita sudah bisa ya? Sudah ya, di luar kepala ya. Nah, seperti ini. Ada dua jenis. Ada dua jenis CPP ICP. Yang pertama itu kalau untuk umur 3 tahun ke bawah, itu tidak ada fluor. Masih ingat fluor? Ya, kalau untuk 3 tahun ke atas itu ada fluornya. Tetapi yang kita gunakan itu yang tidak ada fluornya, karena fokus kita itu adalah prasekolah dulu, gitu ya. Ini letakkan sebiji jagung, tinggal dibuka produknya. Kemudian jangan lupa pakai handscoon. Ada dua pilihan, boleh menggunakan tangan langsung atau menggunakan sikat gigi. Ketika menggunakan tangan langsung, otomatis tangan yang digunakan itu harus dalam keadaan steril. Kita bisa menggunakan handscoon, atau kalau misalkan kita ibu anak, itu bisa langsung menggunakan tangan kosong, gitu ya. Ini bisa dibuka, kemudian letakkan di jari, kemudian diamkan. Diamkan itu maksudnya aplikasikan dulu ke seluruhnya. Diamkan selama 3 menit. Boleh meludah, tetapi jangan minum. Gitu ya, kebayang ya?
Oke, jangan minum, jangan makan dulu. Kita lihat caranya. Jadi bisa pakai tangan, jari, atau bisa menggunakan cotton bud. Ya, caranya itu. Nah, yang ini itu bagus juga untuk ibu hamil. Jadi untuk ibu hamil itu yang ada kandungan fluornya. Kalau anaknya lebih dari 5 tahun, itu kan dia sudah bisa mengoleskan sendiri. Jadi otomatis boleh menggunakan lidah untuk mengoleskannya. Kalau misalkan anak di bawah 3 tahun itu boleh sama kita. Lebih nyaman menggunakan handscoon kemudian dioleskan langsung ke seluruhnya ketimbang kita itu satu-satu gigi per gigi. Nah, itu tadi caranya yang pertama. Cara yang kedua itu untuk anak itu bisa disimpan di bawah di bawah kita, di pangkuan kita, kemudian langsung dioleskan menggunakan sikat gigi atau langsung pakai tangan. Gitu ya. Nah, kemarin kita udah belajar simulatornya, simulator donat airennya, bener kan? Ya. Di simulator itu kita bisa tahu yang dia itu kariesnya rampan, nilainya seperti apa, kemudian dia kariesnya sedang, nilainya seperti apa. Jadi, sesuaikan dengan kondisi hasil simulator. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, silakan. Bu, saya izin bertanya, Bu. Iya, Tentang Chandra. CPICP ini, yaitu apa tantangan pengolesan CPICP untuk anak di bawah 3 tahun? Oke, baik. Kita langsung jawab ya. Coba. Tantangan terbesar kita ketika menemukan anak di bawah usia 3 tahun. Bayangkan, kalian kemarin sudah melakukan klinik? Pasien kalian umur berapa? Rata-rata? 11 tahun, 10 tahun. 11 tahun. 6 tahun dapat gak? Kelas 1 berarti ya? Kelas 1 SD. Itu mereka masih bisa diajak komunikasi? Bisa. Tetapi walaupun mereka bisa diajak komunikasi, cara komunikasi kita itu berbeda atau tidak dengan umur 10 tahun? Berbeda. Apalagi ini anak di bawah usia 3 tahun. Anak usia di bawah 3 tahun itu kadang ada yang berbicaranya itu lancar. Otomatis berbicara lancar, kita bisa komunikasi dengan baik. Tetapi ada juga yang bicaranya itu belum sempurna gitu ya, belum terlalu lancar. Nah, itu tantangan terbesar kita di komunikasi. Tetapi apa yang bisa kita lakukan? Kita butuh pendamping. Ya, jadi untuk di bawah 3 tahun atau misalkan sampai 4 tahun, 5 tahun, mereka itu akan datang dengan pendampingnya. Jadi fokus kita itu ada di prasekolah. Pendamping di prasekolah otomatis bukan hanya ibu, tetapi ada gurunya. Kemudian di posyandu itu pasti ada ibunya. Jadi kita harus berinteraksi pertama itu dengan orang tuanya. Orang tua itu harus tahu kita mau ngapain. Kok tiba-tiba anak saya diambil? Kok tiba anak-anak saya itu diolesin apa? Jadi yang pertama kali kalian harus lakukan adalah komunikasi dengan orang tua dan meminta cara yang ampuh untuk mendekati anaknya. Tetapi dari segi psikologi kita tahu bagaimana cara mendekati anak usia 3 tahun. Misal, kita tahu komunikasi dengan verbal dan non-verbal. Kemudian mimik muka harus dijaga dong, bener nggak? Ya, mimik mukanya harus seperti apa. Kemudian yang terakhir cara kita pengolesannya. Waktu itu adalah utama. Oke, cukup menjawab, Chandra? Selanjutnya ada yang masih bertanya? Izin bertanya Ibu, Ya, terapi remineralisasi CPICP ini apakah bisa diberikan kepada anak stunting, Bu? Oh iya benar, kita belum bahas. Jadi hasil penelitian saya dengan tim, kebetulan saya menjadi ketua, itu untuk anak stunting. Jadi terapi remineralisasinya diberikan kepada anak yang stunting dan hasilnya menurut hasil pakar, kemudian sudah diperiksa di akhir, ternyata itu bisa mengurangi angka karies pada anak stunting. Jadi jelas tentu CPP-ICP ini bisa digunakan kepada anak stunting dan kemudian selanjutnya juga ada pengembangan nanti kita akan bikin selain produk ini kita akan gabungkan dengan produk-produk yang tradisional gitu ya. Nanti akan ada satu sesi untuk membahas hasil penelitian itu di materi ini. Oke ya? Saya mempunyai problem.
sudah saya buatkan problemnya, kemudian kita bagi dua untuk grupnya. Silahkan membagi diri dulu. Oke, kita sudah membagi kelompoknya sesuai dengan yang minggu kemarin. Di sini saya ada 2 kasus, saya akan bagikan. Kemudian nanti diskusikan solusinya seperti apa. Setelah kalian selesai, nanti kita presentasikan. Dipresentasikan, saya beri waktu 30 menit. Ya. Untuk ketua kelompoknya sudah dipilih kemarin ya. Yang ini siapa? Problemnya tuh berarti Problemnya di situ ya, baca ya. Nah, anak usia 3 tahun ke Iya. bawah. Kita tuh harus menyelesaikan problem itu. Untuk problem di sini gimana caranya. Jadi kita sekarang cari solusinya gimana. Kita cari solusi. Kalau ada yang mau langsung ditanyakan boleh ya. Oke, Bu Lucia. Jadi kan sebagai tergantung kasus yang tadi ya, yang sudah diberikan. Kemudian nanti simulasikan bahwa ini anaknya, kemudian nanti solusinya harus seperti apa, karena kan tadi tergantung dari hasil simulator gitu ya. Jadi kalau hasil simulatornya sekian, kemudian apa yang harus dilakukan gitu ya. Boleh misalkan sikat giginya seperti apa, atau misalkan nanti pengolesannya itu seperti apa, coba langsung sekarang. Baik, ya, anggap 1 dari ini tuh jadi pasiennya. Gitu ya. Ibu, apakah benar ini cara pengolesannya Iya. seperti ini? Ya, betul. Kalau umur 3 tahun ke bawah sama kita aja ya. Oke, siap, Bu. Semua gigi ya berarti? Iya. Oke, 30 menit sudah berlalu, sudah selesai semuanya, sudah didiskusikan? Sudah mempunyai solusinya masing-masing? Oke. Saya ingin mendengar solusi dari kelompok 1 dulu. Silahkan berdiri. Izin untuk memberikan solusi untuk Ya. problem kasus pada kelompok 1 setelah diskusi kami mempunyai solusi, yaitu melaksanakan 2 tahapan. Yang pertama, menyikat gigi anak dengan metode Lupon. Yang kedua, cek oral hygiene dan pengolesan CPP-ICP selama 2 kali sehari dikarenakan anak mengalami karies tampan. Ya. Setelah itu diobservasi selama 7 hari. 7 hari. Oke, menurut kelompok kalian berarti 7 hari itu sudah cukup ya? Yes. Ya, karena sudah berdasarkan hasil simulatornya, bener nggak? Di kasusnya ada simulator itu ya. Good job ya, terima kasih Renata, terima kasih kelompok 1. Silahkan untuk kelompok 2. Baik, Ibu, untuk solusi problem kasus pada kelompok 2, Iya. setelah diskusi kami mempunyai solusi yaitu pemberian disclosing solution terlebih dahulu untuk menganalisis oral hygiene, kemudian pengolesan CPP-ICP selama 3 kali sehari. Diobservasi selama 14 hari. Oke, berarti untuk kasus kelompok 2 ini, dia kondisi kariesnya itu tinggi. Ya, betul. Ya, betul. Terima kasih. Silahkan duduk. Terima kasih untuk Nandia dan kelompok 2. Ada beberapa hal yang ingin saya tambahkan. Jadi, untuk disclosing solution-nya itu lebih memilih yang seperti apa? Yang gel atau yang tetes saja? Sepertinya yang gel, Bu. Yang gel, bener ya. Jadi terlihat sempurna plaknya ya. Iya. Jadi bisa dikontrol oral hygiene-nya. Oke, baik. Terima kasih kelompok 1 dan kelompok 2. Untuk selanjutnya, kalau misalkan memang tidak ada yang mau ditanyakan kembali, kita akhiri pertemuan ini. Ada quote nih. Kamu dilahirkan untuk menjadi apa adanya dirimu, bukan untuk menjadi sempurna. Oke, ya. Jadi sampai bertemu lagi minggu depan untuk membahas tahapan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya.